biasa. Persetan siapa saja musuhnya, perintah datang karang pun dihantam. Sidang peradilan gugatan dari Komisaris Jenderal Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berlangsung mulai hari Senin ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat yang bersamaan juga dilangsungkan sidang pra-peradilan untuk kasus gugatan KPK terhadap Polri berkaitan dengan penahanan anggota Komisioner KPK Bambang Wijayanto. Dalam sistem demokrasi, penyelesaian persoalan melalui jalur hukum adalah yang paling benar, karena kemudian kita bisa menghindarkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbedaan yang ada di tengah masyarakat diselesaikan dengan cara kekerasan. Karena itulah kita melihat sebagai langkah yang positif sidang peradilan terhadap kasus Budi Gunawan dan juga Bambang Wijayanto. Tetapi kita lihat sejak kemarin atau sejak tadi pagi kita melihat bagaimana kelompok-kelompok masyarakat sama-sama datang ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan. Inilah yang sebetulnya menjadi anomali dari bagaimana kita menjalani sistem hukum. Bagaimana kekuatan masyarakat bukan menjadi kelompok yang membuat bagaimana sistem hukum berjalan dengan lebih elegan, berjalan dengan lebih baik, tetapi berubah menjadi kelompok-kelompok penekan. Sekali lagi, saya melihat ini adalah bagian dari proses demokrasi. Itulah yang selalu kita katakan, memang demokrasi kita belum matang. Demokrasi yang sedang kita jalankan adalah demokrasi yang sedang dalam proses. Inilah yang sekali lagi harus membuat kita bersama, sama-sama sadar dan berupaya untuk selalu memperbaiki dan membuat demokrasi kita menjauh lebih baik. Ke depan kita harapkan masyarakat mengikuti saja proses yang berkaitan dengan persoalan hukum, dan kita percayakan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskan. Karena penguatan dari lembaga-lembaga penegak hukum memang juga harus kita lakukan. Bahkan penguatan pada lembaga-lembaga negara harus kita lakukan. Tidak mungkin demokrasi kita lakukan dengan kekuatan-kekuatan di luar kekuatan-kekuatan lembaga negara ini. Ini yang sekali lagi proses yang terjadi di pra-peradilan ini pantas untuk kita ikuti dan bagaimana akhirnya. Dan saya kira penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan KPK dan Polri jauh akan lebih baik diselesaikan melalui jalur pra-peradilan ini. Karena sekali lagi ada pihak ketiga yang paham hukum, bagaimana proses hukum, bagaimana budaya hukum, bagaimana kultur hukum, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertentangan di antara dua lembaga. Tidak bisa sekali lagi persoalan hukum kita selesaikan dengan hanya pemahaman-pemahaman awam yang sama sekali tidak memahami secara utuh bagaimana persoalan hukum itu terjadi. Dan inilah yang tentunya menjadi modal bagi kepala negara, Presiden Joko Widodo, untuk mengambil langkah apa sebetulnya yang bisa diambil dalam konteks untuk memperbaiki hubungan antara KPK dan Polri, dan yang jauh lebih penting lagi, bagaimana memperbaiki hubungan di antara lembaga-lembaga negara. Bagaimana kita ke depan semakin memperkuat peran dari lembaga negara, termasuk dari peran lembaga penegak hukum. Proses yang tengah terjadi sekarang ini adalah bagian dari proses yang kemarin sedang berlangsung, dan tentunya harus ada akhir dari semua perjalanan ini. Dan pada akhirnya, perlu ada pemahaman yang benar kepada seluruh masyarakat supaya kemudian kita tahu sebetulnya apa yang terjadi dari keseluruhan yang selama ini berlangsung antara KPK dan Polri, dan ke depan bagaimana para lembaga-lembaga negara ini membangun sikap saling mengerti, saling percaya, dan saling menghormati. Tiga hal itu yang saya kira penting di dalam konteks bagaimana kita membangun kehidupan bernegara yang lebih baik. Tanpa adanya sikap saling mengerti, sikap saling percaya, sikap saling menghargai, maka sebetulnya kita masuk dalam perangkap apa yang dikenal sebagai belum omnium contra honest. Sekarang ini yang sedang kita hadapi, kita sepertinya sedang bermusuhan satu dengan yang lain. Semua menjadi musuh bagi yang lain.
ini sekali lagi sangat tidak sehat bagi perjalanan sebuah bangsa. Karena yang terjadi adalah kita akan selalu melempar, sikap saling menyalahkan. Bukan sikap saling sinergi. Tentu koreksi perlu kita lakukan, tetapi koreksi harus dilakukan dan ditempatkan dalam konteks membangun sinergi. Dan koreksi itu harus kita lakukan untuk membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Mudah-mudahan sidang peradilan kasus Budi Gunawan dan Bambang Wijayanto memberikan pelajaran berharga bagi bangsa ini untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Serdadu harus